Hadirin yang berbahagia, kebersamaan yang terjalin selama 3 tahun menyisakan kenangan yang tak terlupakan. Tampilan berikut merangkum berbagai kenangan bahwa kita pernah bersama-sama melewati hari-hari yang indah di SMP tercinta. Inilah acara yang ditunggu-tunggu, sebuah persembahan menarik mozaik kenangan yang merupakan kisah nyata siswa kelas 9 penuh suka dan duka selama menimba ilmu di SMP Islam Al-Ihsan Cilacap. Ide dan sutradara oleh Ustazah Triwinasis SPD dan didukung oleh sebagian besar siswa kelas 9 dan beberapa siswa kelas 8. Mozaik kenangan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Hadirin yang saya hormati, sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu mozaik kenangan. Dalam acara ini, nanti kakak-kakak kelas 9 akan tampil dengan gayanya masing-masing. Kisah dari mereka ini ada yang lucu, haru, yang menyebalkan, dan 2 motivator yang bisa membuat kita menangis. Semua terangkum apa adanya. Penasaran kan? Baiklah, untuk yang pertama saya panggil Banasya. Mau apa ya? Mari kita saksikan. Ustazah Triwinasis dalam sebuah puisinya kenangan bersamamu. Sahabat, ingatkah kita saat pertama kali kita bertemu di kelas itu? Kau
lagi kan? Kali ini ada sesuatu yang luar biasa dari Mbak Vinda. Maaf, tambah lagi boleh? Oke, boleh, silakan. Sekarang tanggal lahirnya wali murid ya. Oke. Tanggal lahirnya ibunya Mbak Selma. 9 Mei, Oh ya. benar? Betul? Sekarang tanggal lahir ibunya Mbak Galuh. Mana ibunya Mbak Galuh? Oh itu. Oh, sebelah ibuku ya, 13 Maret. 13 Maret ya ibunya Galuh ya? Oke. Terus. Oh ya, ayahnya Mbak Selma. Nggak datang ya? Oh, namanya Pak Agus Santosa. ...27 Agustus 1972. Bener ya? Oke. Ya udah, sekarang yang lain deh. Oke. Baca surat Al-Mursalat ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mulkiyati dzikra. Ayat 12. Li ayyi yaumin uhjilat. Terus surat Al-Mulk ayat 21. Amman hadal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa balaju fi utuwi wa nufur. Terus surat apa ya? Apa yuk? Surat Al-Mutaffifin ayat 7. Aduh, gimana ya? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Udah. Sekarang mungkin hadirin ada yang mau tanya. Oh ya, Ustaz Syarif. Apa? Ya. Iya, Tra. Iya, Tat. Siap. Iya, Tat. Gimana? Al-Waqiah 1-5. Baca maksudnya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Shadaqallahul adzim. Semoga dengan kelebihan ini akan dimanfaatkan oleh Mbak Vida untuk lebih banyak lagi menghafal Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal alamin. Makasih Bunda. Ya, oh ya Mbak, mungkin Mbak Vida ingin mempersembahkan sesuatu untuk teman-teman. Apa sih? Bingung aku mau mempersembahkan buat kalian apa? Pantun aja deh, mengenang dulu pas refreshing day. Yang hidup pastilah mati dan takkan bisa sepanjang waktu. Engkaulah sahabat sejati yang selalu ada untukku. Berarti aku KM nih. Tanah Sunda wayang golek, cerita pribadi syarat seni. Kalau gak mau wajahmu jelek, kamu harus sering berwudu. Air pipis baunya mesin, enak. Mau maju jadinya mundur. Kenapa kepala Ustaz pusing? Because muridnya sering tidur. Cerdas nih, coba ya. Masih belum merasa berarti. Udah. Oh ya, terima kasih ya Mbak Vida. Oke, menang sana. Bye bye. Baiklah hadirin, satu persatu kakak-kakak tampil dengan style masing-masing. Kali ini ada cowok ganteng, keren, ada Kak Adan.
dia menjahit UKS. Tapi karena sobeknya terlalu lebar, akhirnya sama Ustadz Atun disuruh pakai celana cadangan yang sudah disediakan di sekolah. Lalu dipakailah celana cadangan itu. Elang dengan pedenya masuk kelas. Lalu apa yang terjadi? Begitu Elang masuk kelas, seisi kelas yang sedang belajaran tertawa. Vindi berbisik pada temannya, "Elang kayak orang zaman dulu ya." Rupanya teman-teman menganggap dia seperti Rhoma Irama. Makanya ada teman yang nyanyi Darah Muda. Ada juga yang nyanyi ini. Begadang jangan begadang. Jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kamu kayak Rhoma Irama loh. Terlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya wakil kelas 9 Tafdil ingin minta maaf sama anak-anak perempuan. Kami para cowok sering jahilin, membuli mereka dari yang berkulit agak gelap. Kami bilang, "Mana sih orangnya yang maju? Kok nggak kelihatan?" Dan lain-lain. Awalnya kami rasa seru banget bisa membuli mereka. Tapi kok lama-lama kita dikacangin. Ternyata pas kita nggak ada, anak-anak cewek di training khusus bagaimana cara menghadapi pembulian. Bunda yang ngasih training. Bunda adalah panggilan kesayangan kami buat manajer kelas kami, Ustadzah Triwinasis. Ustadzah memang sering bilang, "Kamu kalau dihina hanya semacam itu saja, anggap saja tidak ada. Cuekin aja." Yang masalah adalah menghina. Itu yang tidak boleh. Kata-kata itulah yang membuat hati kami tersentak. Kata Ustadzah lagi, orang yang dihina kalau dia sabar akan tambah mulia hatinya. Tapi yang menghina, dia akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi mereka yang dihina lebih baik dari mereka yang menghina. Untuk adik-adik kelas 7 dan 8, jangan membuli teman.
Terus bagi yang mau diajarin bagaimana cara menghadapi teman yang membuli, kamu boleh belajar sama Mas Ardan. Instagram martabak_17 atau email ardannasigoreng@gmail.com. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Ardan. Oke, kali ini Kak Alung dan Kak Afan. Temanku, aku paling sering belajar kelompok di rumahnya. Dia nih, wah suguhannya full. Masakannya ibunya Alung, wah enak lagi. Makasih ibunya Alung. Lung, aku mau tanya sama teman-teman di sana. Pernahkah kalian pas mau berangkat sekolah tiba-tiba baju seragam tidak ada? Dicari kemana-mana nggak ketemu. Di tempat setrikaan, di lemarimu, di lemari adik tidak ada. Setelah di flashback, ternyata ketahuan bahwa baju masih di tempat laundry. Sedangkan laundry pagi itu belum buka. Apa yang kalian lakukan? Nih, susah nih. Susah ini. Agak susah. Tanyanya aku susah banget ini. Bentar ya, aku mikir dulu. Tadi apa? Seragamnya nggak ada ya? Seragamnya ada. Di mana-mana nggak ada. Laundry belum buka. Nggak sekolah. Ya, anak yang belum punya kecerdasan emosional yang baik tentunya. Jadi yang mestinya kita lakukan dalam kondisi itu adalah memakai baju seragam yang ada. Datang biasa ke sekolah dan lapor pada guru apa yang terjadi. Itu contoh kecerdasan emosional dan itu sangat penting. Wah, penting banget. Karena kecerdasan emosional itu berperan 80%. Gede 80% bagi kesuksesan seseorang. Sementara kecerdasan intelektualnya hanya 20%. Jadi yang ngerasa kecerdasannya agak sedikit, ya tenang aja. Asal kita punya kecerdasan emosional yang baik, insya Allah akan berhasil. Dan memang yang IQ-nya sudah oke, itu harus disertai dengan kecerdasan emosional yang bagus juga. Harus seimbang, harus balance. Contoh dari kecerdasan emosional itu misalnya mampu mengatasi masalah sendiri, menghargai orang lain, peduli dengan orang lain, dan sebagainya. Oke, sekarang aku mau tanya, permasalahan apa yang sering terjadi di kelas? Paling ledek-ledekan lah. Itu udah tradisi sekali dari cucu ke nenek moyang. Lucu ya. Selain itu, yang paling sering terjadi adalah hilangnya pulpen. Betul banget. Tapi ada teman kita yang selalu ada, siap, sedia pulpen buat dipinjami kita. Asyam lah orangnya. Dan ini beberapa tips biar pulpen kita nggak mudah hilang. Ini juga dapat berlaku bagi teman-teman kita yang lain ya. Barang-barangnya bisa pakai tips ini biar nggak mudah hilang. Yaitu dengan memberi nama pulpen atau pensil atau penghapus, alat tulis, baju, celana,
topi dan sebagainya, barang-barang kita lah intinya. Selain aman dari kehilangan barang, juga ketukar dengan orang lain, juga melatih kita bertanggung jawab dengan barang-barang sendiri. Kadang-kadang ustadz-ustadzah juga kesel, ada pulpen, pensil, alat tulis lain mungkin berjajaran di lantai, tapi ditanya nggak ada yang jawab karena setolok. Tenang aja, kalian nggak ngerasa susahnya cari uang sih. Oke, adik kelas, jaga pulpen kalian ya, karena kehilangan pulpen itu bisa fatal loh. Contoh ceritanya begini, nih aku tanya ya, Van, kalau nggak ada pulpen itu gimana, Van? Nggak bisa nulis lah. Nggak bisa nulis. Terus kalau nggak bisa nulis gimana? Nggak bisa belajar. Nggak bisa belajar. Oh, nggak bisa belajar. Terus Nggak lulus lah. nggak lulus. Lulus lagi. Nggak dapat ijazah. Lah, anda dapat ijazah? Ya Allah, anda dapat ijazah? Nggak dapat kerja. Nggak kerja? Nggak kerja? Nggak punya duit? Bener nggak punya duit? Bener lah, nggak bisa beli makan. Nggak bisa makan? Nggak makan? Hidup kan buat makan. Nggak ding, makan untuk hidup. Kebalik, bodoh lah. Nggak ada makan, nanti kelaparan. Bener? Bener lah. Kalau kelaparan berarti nggak sehat. Kurus. Udah kurus? Udah kurus. Meninggal. Bener. Betul. Oke, ini dari kita berdua ya. Pesan dari kita berdua. Jaga selalu pulpen Anda. Kehilangan pulpen bisa menyebabkan kematian. Terima kasih. Wow, kolaborasi yang bagus. Double A, Alung Avan. Kali ini giliran Kak Selma yang mau tampil dengan tema WA WhatsApp Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Don't know I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. And I think of me, of what we used to be. Is it that enough? Ternyata singkong bisa mencegah kanker. Oh, ini dah pernah. Hapus aja deh. Yang ini, sepeda motor meledak karena menaruh HP di motor. Gambarnya mengerikan. Nah, ini nih harus di-share biar teman-teman gak ikut jadi korban juga. Ma, kompornya belum dimatiin. Ya, yes, kirim. Ma, kok kayak bau gosong? Astagfirullah. Untung ya, ini cuma acting doang. Coba kalau beneran, bisa kebakaran. Itulah contoh adegan yang biasa diperankan oleh mama-mama krembong saat ini. Luar biasa. Bahkan ada yang punya lebih dari 17 grup. Dari grup Dawis, RT, RW, dan lain-lain. Kalau begini, harus bisa manage dengan baik dan jangan asal share. Kalau belum diteliti sumber yang valid, bisa jadi artikel yang kita share merupakan artikel yang hoax. Apalagi tentang gambar-gambar yang sadis, yang tak layak. Sudah, kita putus rantai penyebarannya. Ingat, setiap apa yang kita tulis, yang kita sampaikan pada orang lain, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Namun demikian, ada juga kisah yang bagus yang dapat diambil hikmahnya dari WA ini. Berikut ini akan kami tampilkan kisah-kisah pilihan terinspirasi dari WA. Pertama, kisah tanpa judul oleh Hasan dan Nusa. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Who's having
Oke, wah enak-enak tenan iki. Kowe nggak ya temen kok ngomongnya bahasa Jogjaan. Orang gaya, wong aku iki lagi latihan ngomong Yojo. Soalnya aku duwe impian kuliah nang UGM, latihan ngomong logat Yojo disit. Oh iya, aku arep melu-melu ngomong bandekan. Sopo ngerti engko aku kuliah ning UGM bareng yo. Ngomong-ngomong, iki koyo sing tak gowo nang sekolahan, nek kowe les pagi yo, nugget sing ditusuk kanggo stik es krim. Yo koyo ngene iki padha. Aku gumun karo ibumu. Nek kowe les pagi, nyiapke sarapanmu enak-enak. Kowe pas wingi kae esuk-esuk nggawa ndok puyuh 16 biji entek. Apa ora cononen? Kowe ngerti-ngertine nek ndonge 16 biji. Kan ustazah bunda sing ngitungi. Aku krungu, tapi ibumu hebat yo. Esuk-esuk gasik iso gawe masakan sing angel-angel. Yo lah, tangine gasik, tapi nek muji buku aja seru-seru, engko krungu. Soale wonge saiki ono, kelek GR. Nek wong tuwa ki ra tau GR-san. Memang kowe dialem sithik rambutnya rapi. Terus leh ngaca sajam ping 17. Terus tuku komen sing luwih larang maneh. Hus, aja buka kartuku. Walah, rahasia umum san, rojo pomet iya kowe, wis ngerti kabeh. Wis, saiki aku arep mangan bakwan. Wah, enak, ono lomboke meneh. Weh, Hus. Opo to san? Loh, manganmu iki lho, tangan loro maju kabeh. Ngene iki piye maksude? Loh, piye? Kan sintangan nyekel bakwan, sing kiwa lombok, terus aku kon piye? Nek mangan kuwi ana aturane. Mangan kuwi nganggo tangan tengen. Nek tangan kiwa iku mangane setan. Setan yo. Loh iya, kan istilahnya gitu. Nah, tangannya kabeh. Saumpama awakmu mangano nganggo tangan tengen. Nek arep ngombe nganggo tangan tengen. Soale setan mangan karo ngombe nganggo tangan kiwa. Hadis riwayat Muslim. Mau yang lain lagi? Tapi kali ini agak ngeri. Sebuah kisah yang dibawakan oleh Ima. Silakan Ima. Kisah seorang pemuda yang hidup selama 17 tahun di kuburan. Anda mungkin tidak percaya bahwa dia lahir dari keluarga beradab. Ayah dan ibunya orang terpandang dan memiliki kekayaan melimpah. Sehingga masyarakat tak pernah mengira bahwa orang tuanya inilah yang telah memasukkannya ke kuburan hingga 17 tahun lamanya. Setiap hari, sang anak makan, minum, tidur di kuburan yang penuh dengan kegelapan. Sebagai anak, dia hanya bisa menjalani apa yang diberikan orang tua tanpa perlawanan. Saat tiba di usianya yang ke-17, orang tuanya menemuinya dan berkata, "Nak, kau sudah 17 tahun. Ibu dan ayah berjanji akan mengabulkan apapun permintaanmu sebagai hadiah." Sehingga sang pemuda berpikir, inilah saatnya untuk mengajukan permintaannya. Dia berkata, "Ayah, ibu, aku nggak minta banyak. Hanya satu permintaanku." Ayahnya menjawab, "Apa itu, Nak? Katakanlah, ayah pasti akan mengabulkannya." Sang anak menjawab, "Ayah dan ibu janjikan." "Ayah, ibu, aku nggak mau lagi tinggal di kuburan ini." Lalu sang ayah kaget. "Apa maksudmu?" "Aku sudah nggak sanggup tinggal di kuburan lagi. Kabulkanlah ayah, hanya itu permintaanku." "Ya, tapi ayah tidak mengerti." "Ayah, sudah 17 tahun aku tinggal
tinggal di sini. Tapi tak sehari pun aku mendengar ayah atau ibu membaca Al-Quran. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya adalah seperti kuburan. Bahkan ayah dan ibu gak pernah mengajariku membaca Al-Quran. Lalu, kenapa juga ketika aku dulu ingin melanjutkan di SMA Al-Irsyad, ayah dan ibu melarangku? Lalu, dari mana aku bisa belajar Al-Quran? Tapi, aku pun gak mau lagi tinggal di sini, Ibu. Mendengar itu semua, sang ayah dan ibu terdiam. Mungkin hadirin bisa membayangkan seperti apa perasaan mereka. Astagfirullah, kasihan tuh si pemuda. Mestinya dia sekolah di SMA Al-Irsyad supaya dapat dunia akhirat. Orang tuanya gak ngajarin Al-Quran lagi. Iya ya Mun, aku masih baper ikut bayangin perasaan si ayah ibu tadi. Mendingan kita bayangin aja seperti apa rumah kita sendiri. Seperti kos-kosan, rumah kontrakan, atau kuburan. Oke, sekarang yang ini pasti Anda suka. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Pepaya, buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak tawar. Asyik, banyak apel, yang merah, yang hijau, semua bisa dibuat rumah-rumahan. Tasya! Mama, lihat, ini rumah apel. Wow, bagus sekali. Dari mana kau dapat apel sebanyak itu? Dari Tante Tuti. Mama minta satu ya. Boleh, yang ini? Jangan, yang ini? Jangan ah, yang ini. Hah, dasar anak gak tahu sopan santun, gak menghargai orang tua. Bukan masalah mama gak makan apel, tapi masalahnya kamu tuh merendahkan mama. Harusnya mama minta ya langsung dikasih, bukan malah digigit-gigit semua. Cici tau. Ma, ini yang paling manis. Ini buat mama. Kok mama marah-marah? Oh, jadi kamu tadi nyoba satu-satu untuk mencari apel yang paling manis? Iya, buat mama. Maafin mama ya, Nak. Gak apa-apa kok, Ma. Waduh, kasihan Tasya. Ini dapat menjadi pelajaran bagi orang tua atau bisa juga ini terjadi di sekolah. Contohnya begini. Di suatu pagi, pada jam pertama, Pak Guru mau masuk kelas. Begitu masuk, beliau dikagetkan oleh suara anak-anak yang gaduh. Pak Guru pun langsung marah dan memukul meja. Jebret! Ada apa ini? Bagi-bagi dah ribut. Seorang anak menjawab, Pak Guru, kita tuh tadi lagi membicarakan rencana menjenguk si Doni yang sedang sakit di rumah sakit. Guru jadi melongo. Oh gitu. Tuh, nyesel kan, marah? Makanya, don't judge anything before the time. Maksudnya, jangan memvonis sesuatu sebelum waktunya. Baiklah, selanjutnya ini dia, Suci, Meta, Rani, dan Nadine. Dengarlah tiap suara laguku, ke sekolah pergiku. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Hari ini kita akan belajar topik yang menarik. Coba anggap kalian punya banyak pilihan untuk seperti sesuatu. Coba Meta, kamu ingin seperti apa? Aku ingin seperti burung. Kenapa ingin seperti burung? Karena burung bisa terbang tinggi.
di langit. Aku juga punya cita-cita yang tinggi seperti tingginya burung terbang. Bagus. Kalau Rani ingin seperti apa? Aku ingin seperti Muspi. Muspi itu apa? Tidak tahu. Loh, kok tidak tahu? Tapi kakakku kelas 9 Tafdil sering bicara muspi-muspi. Tapi mungkin muspi itu adalah orang hebat. Memang hebatnya apa? Rajin sholat dan rajin belajar. Oh, begitu. Ya, siapapun dia, boleh ditiru asal bagus. Malhayawanu tuhibbina Uhibbul ibilun limaza. li'annahu qawiyul jismi wa talinu lil hamli thaqil wa yukalu lahmuhu wa yuntafa'u jilduhu wa yusrabu labanuhu wa talinu dawaun. Masya Allah, Mumtazah. Nadine, dari tadi kamu gambar terus. Kamu ingin seperti apa, sayang? Aku ingin seperti smartphone. Oh ya, kenapa? Mama papa sangat sayang smartphone. Mereka membawanya kemanapun mereka pergi. Tapi denganku tidak. Mama papa menerima panggilan telepon secepatnya, tapi panggilanku tidak. Bahkan bila aku menangis. Kakakku juga bermain game COC terus di smartphone, tapi nggak mau main petak umpet denganku. Mama ngobrol di smartphone lama sekali, tapi tidak mendengarkanku ketika aku bercerita tentang teman-temanku. Apalagi papa, tidurnya selalu dekat smartphone, tapi tidak mau menungguiku sebentar saja sebelum tidur. Mama juga tidak pernah lupa ngecas smartphone, tapi kadang lupa kalau aku belum makan. Mama papa kalau ada suara azan tidak segera sholat, tapi suara WA dari HP langsung membacanya. Bu Guru, aku mau seperti smartphone agar aku selalu diperhatikan Mama. Oh ya? Maaf ya anak-anak, saya mau ke belakang sebentar. Baik, Bu Guru. Astagfirullah, aku nggak tahan mendengarkan Nadine, karena aku pun melakukan hal yang sama pada anakku. Anakku, maafkan ibumu nak. Tentunya kau merasa seperti yang dirasakan Nadine. Oh, betapa aku ingin segera pulang, menunjukkan padamu nak, bahwa ibumu ini akan lebih mengutamakan kamu daripada HP. Loh, anak-anak pada kemana? Aduh, kayaknya di perpus atau di mana kafe nih. Hayo, makanya kalau sedang ngajar jangan ditinggal-tinggal. Muridnya pada kabur, nggak tahu. Maaf deh Bu Direktur Eksekutif. Yang direktur eksekutif itu ayah aku. Itu tuh di sana. Aku Muna. Oh iya, maaf ya Muna. Oke, tidak masalah. Muna, betapa dahsyatnya HP smartphone ya. Betul. Yang penting jangan sampai kita ini lebih banyak isi pulsa daripada sedekah. Dan jangan sampai lebih banyak baca WA daripada baca Al-Quran. Begitu. Tapi aku sekalian pamit ya Mun. Silahkan dilanjut. Baiklah GBL, sekarang yang heboh banget, Kak Henry. Assalamualaikum. Hello everybody. I'm standing here is not to tell a story or to perform stand up comedy. Di sini saya bukan mau stand up comedy, tetapi untuk mengenang guru-guruku yang mempunyai kekhasan masing-masing yang tak bisa saya lupakan. But I'm sorry, sometimes I speak English. It's just because I want to motivate my friends that speak English. It's easy and fun. Okay, first, Ustadz Kaslam. Siap, go! Setengah enam, kencang banget. Gerak. Tegak, gerak. Luruskan. Yang belum lurus,
luruskan. Belum lurus, belum masuk. Belum lurus, belum masuk. Itulah Ustadz Kaslam atau Babeh. Tiba di sekolah sangat gasik dan sangat disiplin waktu. And the next, Ustadz Adi. I will never forget you. I will never forget for zikir pagi yang selalu Ustadz ajarkan kepada kami untuk mengawali pelajaran. Semoga kita senantiasa amalkan terus doa ini walau kami sudah lulus. Okay, then, Ustadz Zain, the very patient and humble teacher. But I have to say sorry to him for my big mistake. When I was grade 7, waktu itu kelas 7, di lantai atas, tepatnya di depan lab komputer, saya mendengar ada suara langkah kaki menaiki tangga. Saya pikir itu temanku, sehingga saya berniat untuk mengakitinya. Maka begitu sudah dekat, langsung aku, ternyata Ustadz Zain. Spontan beliau, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang pertama beliau katakan dan tidak memarahiku. One more, I'm sorry, Ustadz Zain. The next, my English teacher, Ustazah Triwinasis. Every time she saw me, she said, setiap kali beliau bertemu saya, selalu berkata, Henry, gimana mbahnya? Saya doakan semoga mbahnya cepat sembuh. Amin, saya jawab. Alhamdulillah, sekarang mulai membaik. Begitulah, beliau bukan hanya perhatian pada saya, tapi juga pada orang yang saya sayangi, yaitu kakek saya. Alhamdulillah, now my grandfather is well. He can walk again. Now, my class manager, Ustadz Didi. He often says, kalian ya, dah besar, dah nalar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, baik kurang main, apalagi ini udah ganti ujian. Mainnya boleh, tapi ini bener main lah, bener. Sesuatu yang khas dari beliau adalah kalau bisa. Berkali-kali. Oh, semoga bersama dengan ini semua penyakit yang mau masuk gak jadi karena keluar lagi. Another teacher, Ustazah Sri Murtini, yang selalu menasihati kami, yang masih terngiang di telingaku, Henry, lama-lama kecopet kamu. Oh, tentu saja itu bukan karena beliau gemes sama saya yang imut-imut ini, GR-nya, tapi karena aku yang gak bisa diem. I'm sorry, I'm naughty boy, but I will pray for you to become a langsing woman. Itulah guru-guruku yang tentu saja tak dapat saya kenal semua di sini. They do not only teach and educate me, but also give me inspiration. Guru-guru yang tak hanya mengajarku dan mendidikku, tapi juga memberiku inspirasi. My teacher, inspiration. Thank you. Thank you Kak Henry. Baiklah, kali ini ada yang lagi galau. Siapa dia? Kak Sylvia dan Kak Fernanda. When your legs don't work like they used to before. Mau ngapain ya? Ih, mau ngapa-ngapain gak enak. Soalnya aku lagi sebel sama itu si Fernanda, wakil ketua kelas. Siap gerak. Ih, sok tegas deh. Barisnya yang betul. Ih, sok ngatur-ngatur. Bagus enggak? Sebel. Gak suka sama dia. Be loving you till we're 17. Astagfirullah, itulah sedikit gambaran perasaanku saat aku kelas 8 dulu. Pertama masuk di kelas 8, aku sekelas dengan Fernanda. Pertama biasa saja, tapi begitu mulai ada pemilihan pengurus kelas, ada sesuatu yang gak nyaman dalam perasaanku. Karena Fernanda terpilih menjadi wakil ketua kelas, kenapa gak aku? Itulah yang terbesit dalam pikiranku waktu itu. Aku mulai benci padanya, dan rasa benci itu aku pendam sendiri. Aku jadi diam dan sering termenung. Dalam hati aku merasa iri padanya. Hari-hari berlalu sampai akhirnya aku mulai menyadarinya bahwa aku salah. Fernanda memang pantas jadi ketua kelas. Aku pun mulai bersikap baik dengannya. Sampai akhirnya di kelas 9, aku dan Fernanda sekelas lagi. Aku pun sering curhat padanya. Dia seperti saudaraku sendiri.
Ternyata Fernanda penasehat yang baik bagiku. Dia juga memberi aku nasihat bagaimana supaya tidak terlibat kasus di sekolah dan supaya aku rajin sholat. Lalu aku pun mencoba melakukannya karena memang aku ingin berubah. Aku pun kirimkan pada Fernanda fotoku yang masih pakai mukena sehabis sholat. Aku ingin dia tahu kalau aku sudah berubah. Terima kasih, Fer. Sylvia! Fernanda, maafin aku. Aku dulu pernah sangka buruk padamu. Sudahlah, yang penting kita tahu bahwa kita tidak boleh sangka buruk. Cari 1000 alasan positif dalam menilai seseorang agar kita nggak sampai sangka buruk, oke? Motivator, Kak Aji dan Kak Faris. Let it go, homie. You know we can see through the blind. Go, let it go. Our niggas know what the fuck it is, man. Young Khalifa, man. Hadirin dan teman-teman yang soleh, izinkan saya menyampaikan sedikit pesan saya. Yang pertama, untuk teman-teman saya yang sebentar lagi insya Allah meninggalkan SMP Al-Irsyad tercinta. Sahabat soleh, kita semua pasti punya sahabat. Saat masih anak-anak, kemudian beranjak remaja, persahabatan adalah hal yang paling indah. Sahabat menjadi tempat curhat, belajar bersama, atau jadi teman menjalani hobi atau kegiatan yang kebetulan sama. Namun, kalian perlu pahami, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maknanya, seorang teman sangat besar pengaruhnya bagi seseorang. Teman bisa mempengaruhi agama, pandangan hidup, kebiasaan, dan sifat-sifat seseorang. Oleh karena itu, kita hendaknya memperhatikan siapa yang kita jadikan teman. Pilihlah teman yang taat beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat dan yang suka menasihati dalam kebaikan. Selanjutnya adalah kepada para orang tua yang soleh. Pendidikan anak-anak adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam. Di dalam Al-Quran, kita dapati bagaimana Allah menceritakan petuah-petuah Luqman yang merupakan bentuk pendidikan bagi anak-anaknya. Orang tua sebagai pendidik hendaknya mengetahui betapa besarnya tanggung jawab mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla terhadap pendidikan putra-putri mereka. Tentang perkara ini, Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim ayat 6. Kadang kita mendengar orang tua berkata, saya ingin punya anak yang soleh. Tetapi apa usaha mereka? Apakah sudah maksimal? Kita jangan hanya punya keinginan tetapi tidak sungguh-sungguh mewujudkannya. Mereka menyerahkan putra-putrinya untuk dididik di lembaga yang hanya mengejar prestasi dunia yang kita tahu hal itu tidak akan mendapatkan berkah dari hasilnya. Orang tua yang soleh, ayo jangan hanya berkeinginan saja punya anak soleh. Ambil action, wujudkan. Bila bapak ibu mempunyai putra putri atau keponakan atau saudara yang masih SD, sekolahkan dia di SMP Al-Irsyad Cilacap. Itulah usaha kita untuk selamat dunia akhirat. Salam super soleh. Terima kasih. Sahabat, sekarang tolong duduk tenang, tangan di atas pangkuan. Bernafaslah dalam-dalam, rileks dan fokus.
dengar suara saya. Sahabat, sebentar lagi kita akan lewati momen yang sangat dinantikan. Ya, hari itu adalah hari pengumuman nilai hasil ujian nasional. Hanya satu yang masih bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Apapun hasilnya, saya hanya ingin mengingatkan pada diri sendiri dan teman-teman semua bahwa hidup ini sejatinya adalah ujian. Sisi-sisi hidup yang kita lalui semenjak lahir hingga kita kembali merupakan kertas ujian panjang yang akan kita isi dengan beragam jawaban. Jadi, ujian yang baru kita lalui hanyalah bagian kecil dari ujian dalam kehidupan nyata. Sahabat, pernahkah Anda merasa pesimis, merasa semua tidak mungkin, bahwa apa yang kau inginkan hanyalah mimpi? Optimislah kawan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji dalam surat Al-Insyirah yang artinya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bukankah ada pepatah yang mengatakan di mana ada kemauan di situ ada jalan? Dengan dasar di atas, maka usaha, kemauan, serta keseriusan adalah media terpenting untuk menyelesaikan setiap problematika. Sekaligus melarang manusia bersikap pesimis, mudah putus asa, dan menyerah. Percayalah bahwa badai pasti berlalu, dan akan ada pelangi yang indah setelah itu. Sahabat, tetaplah Anda rileks dan fokus. Mengeluh adalah hal yang sangat mudah dilakukan, dan bagi beberapa orang, hal ini telah menjadi suatu kebiasaan. Kalau Anda termasuk orang yang suka mengeluh, maka ketahuilah bahwa kebiasaan mengeluh tidak akan membuat situasi yang Anda hadapi menjadi lebih baik. Jadi, cara mengatasinya adalah kita perlu belajar bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi. Bersyukur itu jauh lebih mulia daripada mengeluh tanpa rasa senang. Bersyukurlah kamu dengan setiap pemberian Allah, dan ingatlah janji Allah. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatnya kepadamu. Dan jika kamu kufur nikmat, maka sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Betapa banyak rahmat Allah kepada kita. Orang tua yang menyayangi kita, kekayaan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan yang lainnya. Kita tak bisa menghitungnya. Dan rahmat terbesar adalah iman. Mari kita menjadi orang yang bersyukur, dan agar bisa melakukannya, janganlah melihat orang-orang di atas kita, tetapi lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Dan mereka begitu banyak. Ketika kita mengeluh ingin mempunyai HP yang lebih canggih, ingatlah, di sana masih banyak anak yang bahkan kesulitan membayar uang sekolah. Ketika kita mengeluh lelah mengerjakan sesuatu, lihatlah, banyak orang yang karena cacat maupun sakit sehingga tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, berdoalah selalu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah hamba ini hambamu yang bersyukur, dan biasakanlah mengucapkan alhamdulillah. Dan sholat adalah bentuk syukur yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, lalu tahan, keluarkan perlahan. Tangan Anda masih berada di pangkuan Anda. Pejamkan mata Anda dan tundukkan kepala Anda. Sekali lagi, tundukkan kepala Anda. Rileks, tenang, dan fokus. Hadirkan sosok ayahmu dan ibumu yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya.
melebihi dirinya sendiri. Walau kadang mereka tak banyak bicara, tetapi sesungguhnya yang ada dalam hatinya hanya kamu, kamu, dan kamu. Maafkanlah aku, ibu, ayah yang hanya bisa meminta namun tak pernah memberi apa-apa. Bahkan aku sering kasar dan sering membuatmu menangis. Tak cukupkah bagiku peringatan Allah di surat Al-Isra bahwa Allah telah memerintahkan supaya aku berbuat baik kepada ibu dan bapakku, tapi apa panggilanmu pun padaku tidak segera kupenuhi. Nanti, ya nanti, itulah kata-kata yang selalu aku ucapkan bila kau menyuruhku. Sementara aku terlalu sibuk dengan HP-ku, terlalu sibuk sampai ibuku akhirnya mengerjakan sendiri. Maafkan aku, ibu. Kini aku menyadari sebenarnya hati ibu sakit, tapi kau diam dan hatimu sakit, ibu. Dan aku seperti orang tak bersalah. Astagfirullah. Bagaimana bisa aku lebih memilih HP daripada ibuku? Apakah aku lupa Quran surat Luqman? Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Bapak dan ibu, aku berjanji akan berubah melakukan yang terbaik untukmu. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, lalu tahan dan buanglah perlahan. Ulangi sampai Anda merasa tenang. Jika sudah tenang, bukalah mata Anda, kawan. Terima kasih. Subhanallah, seperti motivator beneran. Aku jadi ingat ayah ibuku. Baiklah hadirin dan kakak-kakak, masih ada yang lain yang akan mengingatkan kita pada kenangan masa lalu. Mari kita buka album kenangan. Saya Muna Salsabila sekalian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.